Kiai Hasyim Asy'ari kaya kiai lah, kiai yang kaya lah, sawahnya luas. Dimakan bareng-bareng. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tariqat Syadziliyah, pengikutnya 600. Pengikutnya 6.000. Pengikutnya 6.000, ditanggung kebutuhannya semuanya. Di Mekah ada ulama namanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Wafat tahun 2004. Tahun 2004 wafat. Santrinya 700 ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ada enggak kiai di sini yang nanggung santrinya? Belum. Ada tidak? Belum, gitu loh. Nah, setelah Rasulullah membangun masyarakat Arab, punya nilai, punya cita-cita, punya semangat, wa yu'allimuhumul kitab, baru orang Arab diberi ilmu. Yang tadinya buta huruf, lahir beberapa ulama-ulama tadinya buta huruf. Orang Arab waktu jahiliyah, belum ada Rasulullah, belum ada Quran, aduh, biadab, orang pedalaman. Kalau di sini kita pedalaman lah. Sekarang setelah masuk Islam, wa yu'allimuhumul kitab, muncul ahli tafsir Imam At-Tabari, muncul ahli ilmu nahu Imam Sibaweh, muncul ahli balaghah Amr bin Ubaid, ahli ilmu kalam Wasil bin Atha, ahli mustalah hadis Syihabuddin Roma Hurmuzi, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Baihaqi. Allah, tanya orang Arab buta huruf, setelah masuk Islam, ada Islam, menjadi ulama-ulama besar. Bukan hanya ulama agama, lahir dokter yang terkenal, Abu Bakar Razi, dokter yang membahas khusus penyakit cacar, kitabnya namanya Al-Hawi. Yang pertama kali bikin matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, bikin ilmu aljabar, namanya siapa? Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161 Hijriah. Yang pertama kali bikin nol. Dulu nggak ada nol dulunya. Jadi kalau 10 itu X, 10 itu X, 10 itu X, 20 X-nya 2 kali, 100 X-nya 10. Repot nggak itu? Mau nulis angka 100 X 10. Imam Abu Yusuf Al-Khwarizmi bikin nol. Maka 100 100, 1000, gampang banget. Dulu nggak ada nol tadinya. Orang Islam yang bikin nol itu. Yang bikin alat navigasi, bikin alat untuk mengetahui mana arah barat, timur, selatan, utara, namanya kompas atau navigasi, Ahmad bin Majid. Yang pertama kali bikin kacamata, Hasan bin Haytham. Yang pertama kali menyelidiki astronomi planet, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin alat organ, alat musik organ, yang pertama kali bikin orang Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Dalam bukunya namanya Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Saya punya bukunya kalau nggak percaya. Pertama kali ada orang ngarang bikin organ. Ya Allah. Jadi dulu ulama dulu tuh pinter karena sebab adanya Al-Qur. Orang Arab yang tadi buta huruf, ummiyin buta huruf, setelah ada Quran masuk Islam menjadi para orang-orang pintar. Jadi dulu orang Barat, orang Eropa sekolah di Andalus Islam. Orang Inggris, orang Prancis sekolah di Andalus. Pulang dari Andalus bawa ilmu dari orang Islam. Orang Eropa bangkit, maju. Orang Arabnya, orang Islamnya perang saudara terus, bertengkar terus. Akhirnya kita yang ketinggalan, mereka yang maju. Lahirlah revolusi budaya, lahirlah revolusi industri. Masya Allah, paham betul? Paham tidak? Sekarang kita hidup di era apa? Revolusi industri 4.0. Alah, paham gak ini? Udah, gitu aja. Era digital, era internet, namanya revolusi industri 4.0. Sudah keempat, revolusi industri sudah keempat kita ini. Ya. Sudah baca Quran pintar, ilmu ada, akhlaknya mulia, wal hikmah. Quran mengajar kita agar punya hati yang penuh dengan sinar,
cahaya dari Allah. Nurun mubashir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Hikmah adalah direct illumination, cahaya langsung dari Allah, itu namanya hikmah. Contoh Gus Dur, Gus Dur lagi sakit, habis dioperasi sarafnya, kepalanya, di kamar ada orang 5, saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Menteri Koperasi, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu. Kita duduk, Gus Dur tiba-tiba bangun, duduk, mengko aku bakal jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Kita orang 5 kaget, ini Gus Dur konslet sudah. Betul jadi presiden enggak? Siapa yang ngandani, siapa? Yang ngasih tahu siapa? Dari siapa dia tahu? Sepak bola Prancis dengan Spanyol, kita nonton, saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf di televisi. Gus Dur nggak bisa lihat matanya kan, ikut mendengarkan. Prancis 1-0 bakal. Betul, Prancis 1-0 tahun 96 itu. Ya Allah. Suatu hari olahraga, jogging, jalan-jalan pagi, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti tawar, AC saya buka, tidur di kursi, ngorok. 20 menit bangun, ngomong begini, Kang Said, mengkonek wis umur 56 tahun, kalau ente sudah umur 56 tahun, jadi ketua umum PBNU. Betul? Tidak, itu siapa yang ngasih tahu itu siapa? Kiai, Ustadz, dari buku, namanya Nurun Mubashir Yaqdhifuhullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct langsung dari Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya ya entah gimana mendapatkan hikmah dari Allah dengan melanggengkan, mengadakan Maulid Nabi, membaca Al-Barzanji, Deba, Simtud Duror, Burdah. Mudah-mudahan kita semua min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kiai-kiai baca Barzanji harus hafal-hafalan. Kalau ente panggil kiai baca Barzanji masih baca, jangan diamplopin. Itu masjid, mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Kalau kiai khutbah baca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya dengan SAG? Kalau SAG pantas, khutbah baca. Kalau kiai masa baca, kiai harus hafal-hafalan khutbah Jumat, khutbah gerhana matahari, gerhana rembulan, talqin di kuburan, khutbah nikah, hafal-hafalan. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, hafal-hafalan. Siap?